Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, tentu yang dikatakan berbahagia adalah kita semua, tetapi jauh dikatakan berbahagia jika kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengambil sebuah tema, lakukan segalanya dengan cinta. Lakukan segalanya dengan cinta. Artinya Bapak Mama, ketika kita diembankan dengan sebuah tugas dan tanggung jawab ataupun kewajiban, kita lakukan itu secara utuh, secara menyeluruh, tidak secara setengah-setengah. Dan di dalamnya didasari oleh cinta atau sukacita, tidak dengan bersungut-sungut. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, penulis dari kitab Korintus ini adalah Rasul Paulus itu sendiri ketika ia berada di Efesus pada tahun 55. Pada saat itu Rasul Paulus sedang dipenjarakan. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kota Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Dalam banyak hal merupakan kota metropolitan atau kota persinggahan. Sehingga di dalamnya ada begitu banyak perbedaan yang ditemui. Baik itu suku, ras, maupun warna kulit, bahkan dengan berbagai perbedaan lainnya. Sehingga kota Korintus ini adalah tempat persinggahan. Maka di sisi lain, mereka, orang-orang yang tinggal di jemaat Korintus, mereka memiliki pengetahuan yang tinggi, kaya secara materi. Mereka adalah orang-orang berada, tetapi mereka bejat atau rusak secara moral. Dan ada berbagai dosa yang ditemui di dalamnya, adalah dosa persinahan, perbuatan cabul, dan hawa nafsu lainnya. Sehingga dengan hal inilah Rasul Paulus mengirimkan surat dari Efesus kepada jemaat di Korintus agar mereka menjadi pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Tujuan pertama Rasul Paulus adalah untuk membetulkan masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus, seperti hawa nafsu, perbuatan cabul, yang bagi orang Korintus itu adalah hal yang sepele, hal yang biasa-biasa saja. Tetapi Rasul Paulus itu adalah dosa yang sangat serius dan menyimpang daripada Allah. Yang kedua, tujuan Rasul Paulus mengirimkan surat di jemaat Korintus adalah untuk membetulkan dan memberikan sebuah instruksi atau arahan kepada jemaat di Korintus agar mereka kembali kepada Sang Pencipta atau Allah itu sendiri. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Korintus agar mereka menerima kehadiran daripada Timotius. Karena Timotius mengerjakan pekerjaan Tuhan di jemaat Korintus sebagai rekan kerja dari Rasul Paulus. Ia memesankan kepada jemaat Korintus agar mereka membuat nyaman dengan kehadiran daripada Timotius. Di sisi lain juga, Rasul Paulus meminta saudara Apolos sebagai rekan kerjanya untuk bersama-sama hadir di jemaat Korintus. Sebab Apolos adalah orang dari Alexandria yang memiliki pengetahuan tentang soal-soal kitab suci. Tetapi namun pada saat yang sama, ia tidak bersama-sama dengan jemaat Korintus karena ia berhalangan. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana hal yang saya dapat sampaikan, bahwa di dalam kota Korintus ada berbagai perbuatan yang menyimpang daripada Tuhan, yaitu hawa nafsu, perbuatan cabul, kesombongan, dengki, iri hati yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Untuk itulah Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus agar mereka berjaga-jaga dan tetap berdiri teguh dalam iman mereka, agar mereka tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang menyimpang daripada kehendak Tuhan. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Timotius senantiasa diperlengkapi oleh Rasul Paulus sebab ia muda, supaya ia jangan dipandang rendah dalam ia mewartakan akan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, di sisi lain juga Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus agar mereka meneladani sikap dari Stefanus dan keluarganya.
Karena mereka adalah orang-orang pertama yang bertobat di Akhaya dan mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus pada saat itu. Dan tidak saja meneladani mereka, tetapi Rasul Paulus menekankan agar jemaat di Korintus menghargai Stefanus dan keluarganya, karena mereka berjeripaya untuk pertumbuhan jemaat di Korintus. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus mengalami sukacita yang besar. Rasul Paulus bergembira karena beberapa rekan kerjanya turut mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat Korintus, yaitu Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, di mana mereka turut mengambil bagian dalam jemaat Korintus. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya untuk kita pada saat ini, sudahkah kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan cinta, baik dalam lingkup bergereja, bermasyarakat, maupun di dalam lingkup keluarga? Ataukah kita senantiasa menjadi orang Kristen yang dimana ketika diembankan dengan sebuah tugas, lalu kita bersungut-sungut dan pada akhirnya kita memberontak, bahkan lari daripada tugas dan tanggung jawab kita? Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghargai Tuhan, contoh kecil ketika kita datang berbakti di hadapan Tuhan pada saat ini, artinya kita sudah menghargai Tuhan, di mana kita meninggalkan dengan berbagai kesibukan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Kita tidak mempersoalkan apakah yang menjadi kepunyaan saya akan diambil oleh orang. Ketika saya datang di sini, kita tidak mempersoalkan itu, tetapi kita lebih mengutamakan Tuhan untuk berbakti kepadanya hingga dengan saat ini. Itu adalah suatu sikap bahwa kita menghargai Tuhan dalam konteks bergereja. Begitu pula juga dengan sikap kita dalam hal menghargai seorang pelayan. Sebagaimana Rasul Paulus tadi meminta jemaat di Korintus agar mereka menghargai Timotius dan jangan memandang ia rendah karena ia muda. Demikian juga jemaat di tempat ini. Kita harus senantiasa menghargai seorang pelayan, baik itu Bapak Pendeta, guru Injil, kaum awam, majelis jemaat, dan berbagai rekan pelayanan lainnya. Karena kehadiran mereka sangatlah penting untuk jemaat di tempat ini. Kehadiran seorang pelayan akan menumbuhkan iman kita, dan kita akan mengenal secara dekat dan bahkan mengalami karya Tuhan itu. Itu semua terjadi karena perpanjangan tangan kaki Tuhan lewat seorang pelayan di tempat ini. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, hargai Tuhan itu lewat kita siap menerima Dia, meluangkan waktu kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang ketika kita sudah dijadwalkan untuk PKS, lalu kita menunda. Di situ halnya kita sudah menjadi pribadi yang tidak menghargai Tuhan. Kita lebih mengutamakan kesibukan kita tanpa harus mengutamakan kehadiran seorang pelayan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, itu dalam konteks bergereja. Dalam bermasyarakat, sudahkah kita saling mendengar antara satu dengan yang lain dalam hal kita membina relasi kita, hubungan kita yang dekat? Ataukah kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi kita dan pada akhirnya kita lupa bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus? Oleh karena itu, ketika kita membangun sebuah relasi dalam berjemaat maupun dalam bersosial, bermasyarakat, kita harus menekankan sikap empati, turut bela rasa antara satu dengan yang lain, tanpa harus menonjolkan kepentingan kita pribadi. Karena ketika ego sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang pastinya kehancuran itu akan menjadi bagian dalam kehidupan. Dan sukacita itu tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita, tetapi kacau balau, kekacauan itu yang akan timbul dalam pribadi kita. Bapak Mama serta saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dalam lingkup berumah tangga, sudahkah kita menjadi orang tua yang senantiasa menjadi contoh dan teladan daripada anak-anak? Sebab anak dapat bertumbuh
jika didasarkan dengan setiap karakter dan pembentukan yang muncul dari suami istri atau bapak mama. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk berhenti merokok, untuk berhenti minum, tetapi dari keluarga sendiri bapak mama tidak mendahului itu. Itu yang menjadi penting. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan iman anak itu sudah dibentuk dari dalam keluarga. Dari dalam keluarga dia beranjak kepada gereja. Dari ke gereja dia akan beranjak kepada masyarakat. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita senantiasa menjadi pribadi yang terus melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tidak secara terpaksa, tidak secara bersungut-sungut, tetapi dengan sukacita yang timbul di dalam diri kita. Sehingga dengan hal ini akan mengantar kita untuk menikmati sukacita dalam hal kita berrelasi bersama dengan sesama maupun dengan Tuhan lewat tutur kata kita, sikap kita yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.